I've been feeling so. Kebutuhan warga negara. Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah. Kebutuhan juga merupakan salah satu aspek psikologis yang menjadi dasar atau alasan untuk berusaha. Sedangkan warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen, yaitu dari bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, dan orang setanah air. Pengertian warga negara menurut Purwadarminta ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Jadi, warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Di dalam suatu negara terdapat istilah rakyat, penduduk, dan warga negara. Rakyat lebih merupakan kepada konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Elemen atau atribut kewarganegaraan. Elemen atau atribut kewarganegaraan meliputi perasaan akan identitas, pemilikan hak-hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai, tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik, dan penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Selain itu, atribut kewarganegaraan juga meliputi identitas sebagai warga negara dengan bukti adanya ikatan sosiologis dan yuridis. Kedua, hak dan kewajiban yang ada di konstitusi dan undang-undang. Kemudian, peran warga negara dalam berbagai bidang. Warga negara yang mengikuti dan menerima nilai sosial. Kewarganegaraan yang di dalamnya memuat atribut kewarganegaraan seperti identitas, hak, kewajiban, partisipasi, dan penerimaan terhadap nilai sosial. Dan atribut selanjutnya yaitu peran warga negara baik secara pasif, aktif, negatif, dan positif. Di dalam suatu negara terdiri dari penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan orang asing. Kewarganegaraan atau citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, dan yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Setiap negara berdaulat, berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Kemudian,
Penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada aspek perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Dalam menentukan kewarganegaraan, negara tidak terikat oleh negara lain, dan negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Problem kewarganegaraan adalah munculnya apatrid, bipatrid, bahkan multipatrid. Hal tersebut terjadi dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan negara. Warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini yaitu siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan syarat cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan asas-asas yang dipakai dalam undang-undang ini adalah asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kedudukan warga negara. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Dan secara peran, warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran pasif di sini yaitu kepatuhan warga negara terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Dan yang ketiga, peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang keempat, peran negatif adalah aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.